Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi PCM Sukun yang dirahmati dan diberkahi Allah, para pengurus cabang Muhammadiyah, pengurus cabang Aisyah, ranting Muhammadiyah, ranting Aisyah yang semoga selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak ada kata yang patut kita ucapkan khususnya di pagi hari ini melainkan kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang masih Allah titipkan kepada kita, kesempatan bernafas kembali, kesempatan datang ke masjid ini, kesempatan untuk kemudian bisa menghadiri majelis ilmu, majelis yang kemudian dikatakan bahwasanya setiap kali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikatnya untuk berkeliling mencari di mana majelis ilmu itu diadakan, apalagi kemudian diadakan di masjid, ya. Maka kemudian di antara fadilah keutamaan dari majelis ilmu itu, setiap orang yang datang ke majelis ilmu, siapapun ia, maka dia insya Allah mendapatkan doa dari malaikat. Di antara doanya adalah Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmati, kasih sayangi dia. Maka Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, mari kemudian kita niatkan hadirnya kita di tempat ini dengan niatan yang baik, dalam artian bukan hanya untuk niatan ketemu dengan teman, ketemu tetangga, isin lek gak teko misalnya gitu. Tapi niatkan untuk talabul ilmi, mudah-mudahan berkah doanya para malaikat itu, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya materi ini cukup luar biasa. Dari judulnya ini luar biasa, Ustaz. Karena ini tidak bisa diselesaikan dalam satu pertemuan kemudian sukses, karena memang judulnya ini menyiapkan generasi. Kira-kira kalau menyiapkan generasi ini butuh berapa lama? Butuh berapa lama Pak Ibu? 25 tahun. Masya Allah, 25 tahun. Contohnya siapa? 25 tahun ini Muhammad Al-Fatih. Contohnya lagi siapa? Nabi SAW. Beliau butuh waktu. Pak Harto berapa tahun? 30. Nggih, ya. Artinya butuh jangka waktu. Namanya menyiapkan ini siap-siap, durung tandangnya wis suwe. Ya. Maka ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, kami akan menyampaikan sedikit saja terkait bagaimana pentingnya kita menyiapkan generasi Qur'ani itu. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan terkait hal tersebut, ingin kami sampaikan terkait bagaimana kemudian pentingnya bagi kita untuk merenungkan salah satu ucapan dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Ketika kemudian beliau mengatakan, kami ini masyarakat yang sulit menghafalkan Al-Quran tapi mudah mengamalkannya.
Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, mengatakan, kami sulit menghafal Quran tapi mudah menghafalkannya. Kemudian beliau melanjutkan, dan masyarakat sesudah kami akan muncul kemudian generasi yang mudah menghafalkan Quran tapi sulit mengamalkannya. Kira-kira kalau zamannya kita sekarang zaman yang mana ini? Yo angel ngapalno, yo angel ngamalno, itu kan. Lah terus melok sing di kan gitu. Pertanyaannya seperti itu, ya. Sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau kemudian memberikan satu kalimat yang harus kemudian menjadi renungan bagi kita semua. Mereka yang kemudian mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai generasi yang terbaik, mereka kemudian menyadari bahwasanya mereka sulit untuk menghafal, ya. Karena bahasanya di zaman mereka itu kemudian tidak ada kita temukan mushaf Al-Quran, ya. Tapi kemudian beliau mengatakan mudah untuk mengamalkannya. Kenapa? Karena mereka mau belajar sedikit demi sedikit. Satu ayat turun sama Nabi, Nabi sampaikan, diamalkan, ya. Sedangkan kemudian zaman kita seperti apa? WA, apalagi hadis di WA itu kitab kabeh melbu. Tapi kira-kira sing diamalkan berapa dari pesan-pesan yang seliweran ini, status WA, apalagi ada yang share ke grup misalnya, tidak tahu hadis, tidak tahu Quran, ya. Itu kemudian berapa persen dari apa yang kita baca itu yang sampai pada amalan. Karena inti dari belajar itu bukan hanya mendengar, inti dari pelajaran bukan hanya menghafal, tapi inti dari kita belajar ilmu itu untuk diamalkan. Tujuannya itu. Maka kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, kata beliau, kemudian muncul generasi mudah menghafal Quran tapi sulit mengamalkannya. Tapi perlu kita ingat bahwasanya ini saya tidak dalam rangka menggembosi semangat panjenengan, semangat anak-anak panjenengan untuk menghafalkan Al-Quran, tidak. Tapi setidaknya misalnya panjenengan sudah punya gairah, sudah punya keinginan, niat untuk belajar Quran, untuk membaca. Soalnya kalau saya lihat ini di Muhammadiyah iki lek dikon ngaji rada angel. Ngapunten, ya. Ngaji moco maksudnya, ya. Kalau ngaji pengajian semangat, ya. Kalau ibu-ibu itu biasanya kalau di tempat saya, enggak tahu kalau di sini. Di tempat saya itu kalau misalnya ibu-ibunya itu sebelum pengajian ada ngaji dulu. Dibacakan depan, yang belakang ikuti, belakang baca depan, belakang ikuti. Lek pas wae bapak-bapak biasanya mangan dhisik, lungguh karek mermedok. Ngapunten, itu kalau di tempat saya, ya. Akan tapi jamaah rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan, ya, bagi kita yang sudah punya keinginan kuat untuk menghafal Quran atau punya keinginan kuat anaknya bisa belajar untuk menghafalkan Quran, maka dilanjutkan tahapan selanjutnya, yaitu bagaimana Quran itu bisa diamalkan. Jadi jangan sampai bangga kemudian hanya alhamdulillah anak saya 10 juz sudah selesai, setelah itu ditinggalkan Qurannya dan lain sebagainya hanya sebagai sertifikat saja. Ya, ini bahaya, ya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, mari kita coba belajar dari sejarahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau hanya kalau dihitung-hitung dikasih waktu sama Allah 23 tahun. Ya, tapi kemudian beliau sukses mencetak generasi yang kemudian menjadikan Islam ini sebagai agama yang kuat, ya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita awali dengan bagaimana kegelisahan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas maraknya kejahiliahan di masyarakat Arab Quraisy saat itu. Jadi gelisah itu penting. Khawatir lihat kondisi masyarakat sekitar itu penting. Karena apa? Seorang muslim itu kemudian, apalagi kita orang Muhammadiyah, ya, diajarkan sama Kiai Haji Ahmad Dahlan, bagaimana beliau kemudian mengajarkan murid-muridnya
terkait surat nopo yang terkenal ini, Al-Maun. Muga-muga hafal kabeh gitu. Tentang surat Al-Maun yang kemudian sampai oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan diulang-ulang berulang, diajarkan berulang kali, sampai kemudian timbul pertanyaan, Pak Yai, nopo ayat Quran namung Al-Maun mawon, kan gitu. Munculnya seperti itu. Nah, ini berarti kemudian Kyai Haji Ahmad Dahlan kemudian, oh kalau seperti ini berarti dia sudah merasa ada yang harus ditanyakan. Kenapa kok yang dipelajari hanya Al-Maun saja? Maka kemudian Kyai Haji Ahmad Dahlan mengatakan bahwasanya kenapa kok kita pelajari Al-Maun nggak pindah-pindah ke surat-surat yang lain? Karena ternyata surat ini saja belum kita amalkan. Maka ujung dari sebuah pembelajaran ilmu, belajar ilmu, ujungnya Kyai Haji Ahmad Dahlan juga sudah contohkan, yaitu bagaimana bisa menjadi amal. Kalau retorika akeh sing iso, usul ngalor ngidul akeh sing iso, tapi lek nglakoni gak kabeh. Nggih napa mboten? Lah nggih. Ya. Maka kemudian Nabi SAW beliau merasa gelisah, khawatir, dan umat Islam itu kemudian salah satu bentuk keimanan mereka yaitu bagaimana kemudian ketika mereka umat Islam ini, seorang mukmin apalagi, itu dia mendapati ada sesuatu yang tidak pas. Tidak pas ini dalam artian entah kemaksiatan dan lain sebagainya. Itu kemudian sebisa mungkin dia rubah. Sebisa mungkin dengan rubah. Ya. Bisa kemudian dengan tangannya, kalau bahasa sekarang dengan kekuasaan, artinya yang jadi pimpinan-pimpinan, apalagi pimpinan pemerintahan, itu mereka kemudian ketika melihat ada yang ketidakberesan, ya, ada tempat yang nggak benar kemudian bisa ditutup hanya dengan tanda tangan pejabat ini, ya kan? Itu termasuk kemudian bentuk kegelisahan yang kemudian dia bisa hentikan. Maka ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk kejahiliahan di masyarakat Arab Quraisy dahulu yaitu ketika maraknya orang-orang yang percaya dengan perkara takhayul. Ya. Saya tidak akan jelaskan secara rinci di sini, hanya sebagai gambaran saja. Misal ketika mereka kemudian percaya kalau mereka lihat ada burung, ya, yang disebut tatoyur di sini, ya, burung kalau kemudian dia belok ke kiri maka oh berarti ini akan ada musibah. Kalau beloknya ke kanan maka dia akan mendapatkan kebaikan bahasanya. Ya. Akhirnya saiki burungnya pada dikurungi kabeh. Ya. Cek iso digeser nganan, cek apik terus ya. Maka kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang kedua di antara bentuk kejahiliahan zaman dulu termasuk menjadi kegelisahan Nabi kita Muhammad SAW yaitu terkait penyembahan berhala. Berhala yang kemudian disembah, ya. Dia beli berhala itu kemudian dia taruh di Ka'bah di sekitar Mekah situ, kemudian dia sembah. Makanya sebagian sahabat Nabi yang kemudian mereka masuk Islam, ya, mereka terkadang kemudian ingat dengan kelakuan lucu mereka bahasanya, ya. Kelakuan ketika masih berada di masa jahiliyah, ya. Dia kemudian tiba-tiba senyum, tiba-tiba nangis. Nangis kok dulu kok bisa segoblok itu bahasanya, kok bisa sebodoh itu mereka, ya. Mereka kemudian bentuk patung itu mereka bikin sendiri, tapi kemudian mereka sembah sendiri. Mereka bentuk patung dari buah-buahan, dari roti, dari anggur, mereka sembah, tapi ketika lapar mereka ambil, mereka makan. Mereka ketawa sendiri dengan kelakuan mereka itu, ya. Kemudian termasuk yang selanjutnya di antara bentuk kejahiliahannya yaitu gemar mabuk dan berjudi. Ya. Mabuk dan berjudi. Judinya, kalau judinya di sana itu zamannya Nabi misalnya mengundi, ya, ada kayu-kayu masukkan, kalau sekarang ini umplung bahasanya. Nah, namanya siapa yang keluar misalnya dia kemudian kalah harus menyembelih ontanya. Ya, dan ontanya ini untuk dibagikan kepada orang-orang miskin. Tujuannya baik memang, baginya kepada orang miskin, tapi caranya yang keliru. Ya. Mereka kemudian menganggap bahwasanya yang nggak ikut judi sama kita
itu termasuk orang pelit, karena nggak berani dia ngasihkan ke fakir miskin. Bahasanya seperti itu. Artinya dia coba dibungkus dengan sesuatu yang baik, padahal sebenarnya batil. Ya. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, bentuk kejahiliahan di masa sebelum Nabi kita Muhammad SAW diantaranya yaitu perampokan yang kejam dan ketidaksopanan. Ya, mereka kemudian biasa nyegat kafilah dagang, dicegat kemudian dirampok dan lain sebagainya. Itu sudah perilaku yang biasa. Makanya biasanya kalau ada kafilah dagang itu bahasanya, kalau bahasa kita sekarang ya, itu membayar biar dapat kawalan ya. Ibaratnya CE aman, lewat jalur kini ini kudu bayar dhisik. Nah pertanyaannya kemudian, apakah kondisi yang sama zaman dulu ketika zaman Nabi kita Muhammad SAW itu saat ini terjadi dengan kita? Ya. Apakah sama kemudian yang terjadi? Apakah tahayul masih ada misalnya? Apakah kemudian mabuk-mabukan, perampokan dan lain sebagainya itu masih marak? Apakah kemudian bentuk ketidaksopanan, ya, dikatakan tidak sopan misalnya mereka malu kalau punya anak perempuan, ya, maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, mereka juga tidak punya nilai kesopanan dalam artian kalau pas mengelilingi Ka'bah, ya, ibadahnya mereka dulu itu sambil tidak pakai pakaian. Ya. Itulah kenapa kemudian salah satu dari alasan kenapa Nabi kita Muhammad SAW beliau tidak berhaji lebih dari satu kali. Beliau dikatakan berhaji dalam hidupnya berapa kali Nabi? Satu kali saja. Ya, karena yang wajib satu. Adapun yang setelahnya itu dihukumi sunnah. Ya. Salah satu alasannya dikatakan oleh para ulama, salah satunya adalah karena masih marak orang-orang jahiliyah. Sebelum itu mereka kalau kemudian tawaf keliling Ka'bah itu mereka tidak pakai pakaian dan mereka anggap biasa. Kemudian bentuk kejahiliahan yang lain yaitu diantaranya memakan bangkai binatang. Ya. Artinya apa? Mereka tidak memperhatikan terkait urusan makan, mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk, mereka biasa saja. Ya. Yang penting enak, yang penting lezat, ya sudah dimakan. Tidak lagi kemudian perhatian dengan perkara ini. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kegelisahan-kegelisahan itu yang kemudian timbul di dalam hati Nabi kita Muhammad SAW. Maka kemudian sebagaimana sejarah mencatat bahwasanya ketika beliau gelisah, Nabi SAW beliau kemudian sering pergi kemana? Ke Gua Hira. Ya. Nabi kalau gelisah itu kemudian beliau pergi ke Gua Hira. Kenapa kok nggak ke Ka'bah, Ustaz? Karena Ka'bah pada saat itu dikuasai oleh orang musyrikin Quraisy. Di dalamnya masih banyak berhala dan lain sebagainya. Dalam luar semuanya dikuasai. Ya. Maka kemudian Nabi berangkat ke Gua Hira dengan tujuan yang pertama tafakkur. Apa itu tafakkur? Memikirkan diri. Dan posisi Gua Hira itu berada di atas, kalau sekarang ibaratnya di Batu itu di tempat para layang gitu. Itu kan kelihatan, meskipun nggak kelihatan secara jelas ya. Tapi kemudian Nabi SAW ingin memotret masyarakatnya pada zaman itu. Beliau gelisah, beliau pikirkan dari tempat itu, beliau sambil berkholwat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta solusi. Minta solusi. Ya. Maka kemudian kalau kita dapati saat ini di sekitar kita ada masalah, jangan lari. Jangan lari. Difikirkan ini. Kira-kira solusinya apa? Kalau kemudian kita tidak temukan solusinya itu di bumi, ya, di bumi kita tidak temukan solusinya, maka masih ada langit yang terbuka untuk kita minta solusi. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan solusi. Dan ternyata jamaah rahimani wa rahimakumullah, berulang kali Nabi kita Muhammad SAW
beliau coba memikirkan kondisi umatnya, mencari solusi, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala berikan solusi dari langit. Ketika beliau tidak temui ada solusi di bumi, Allah turunkan solusinya dari langit. Dengan ayat yang kemudian sudah kita hafalkan bersama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintah pertama bagi kita ketika ada masalah apa? Baca. Maka ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi kepada setiap permasalahan kita, yaitu ketika kita bisa kembali kepada Al-Qur'an. Tinggal kemudian kita kembalinya seperti apa? Loh, ini jadi pertanyaan selanjutnya, ya. Bukan kemudian Al-Qur'an didatangkan, mana solusinya? Saya sudah bawa Al-Qur'an kok nggak ada solusi. Bukan seperti itu, ya. Tapi solusi yang dimaksud adalah bagaimana Al-Qur'an itu menjawab kegelisahan kita, menjawab permasalahan kita. Makanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, terkait wahyu Allah Subhanahu wa taala sebagai solusi dan kunci setiap permasalahan kita, dan sudah dipraktekkan, sudah dibuktikan sama Nabi kita Muhammad SAW. Beliau hanya butuh waktu 23 tahun, beliau sukses mencetak generasi yang unggul dengan dua panduan ini, ya. Maka kemudian dikatakan di surat An-Najm misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tentu kemudian wahyu Allah yang Allah jadikan pedoman untuk mendidik generasinya, untuk apa bahasanya, memperbaiki kondisi bangsa Arab pada saat itu. Di samping Al-Qur'an, Allah juga berikan petunjuk yang lain, yaitu melalui ucapan, perbuatan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menegaskan, ala inni utitul kitab wa mithlahu ma'ahu. Kata Nabi, sesungguhnya aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Alkitab, maknanya Al-Qur'an. Wa mithlahu ma'ahu. Termasuk Nabi juga diberikan wa mithlahu, yang seperti Quran. Ya, diberikan bersamaan dengan Al-Qur'an, yaitu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya panduan kita dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitar kita, itu pilihannya Al-Qur'an dan hadis. Tidak ada yang lain, ya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, kurikulum pendidikan yang ditawarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukunya tidak begitu banyak bahasanya, ya, dan sangat simpel, tapi menerapkannya ini yang memang butuh perjuangan, ya. Kalau sumbernya sudah jelas Al-Qur'an dan hadis, ya, tinggal kemudian mau nggak kita pelajari, mau nggak kita praktekkan, itu yang kemudian menjadi masalah selanjutnya. Maka ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, muridnya Nabi itu tidak banyak. Nabi tidak risau kalau misalnya pengikut beliau itu cuman sedikit. Bahkan pengikut beliau kebanyakan orang-orang yang tidak punya. Ada yang budak, ya. Pokoknya rata-rata mereka orang-orang yang biasa, ya. Akan tapi kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, tidak banyak secara kuantitas atau jumlah, akan tapi kualitas yang dihasilkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau kemudian punya kader-kader, meskipun sedikit tapi kadernya berkualitas, ya. Maka dengan itulah kemudian Islam ini kuat, ya. Maka kemudian dikatakan di antara 10 orang yang kemudian dikabarkan
dijamin masuk surga. Itu dikatakan bahwasanya yang berusia di atas 30-an tahun itu hanya 3 orang. Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, termasuk kemudian Abdurrahman bin Auf. Itu mereka di atas 30. Sisanya dari 7 orang itu 5 orang bahkan berada di bawah usia 20 tahun. Artinya Nabi itu kemudian mempercayakan ngapunten kepada para pemuda untuk digembleng. Ngapunten, saya bukan gembosi bapak-bapak ini yang sudah berjuang, ya. Tapi bapak-bapak ini sebenarnya tugasnya bagian dungotok, kalau bahasa saya gitu. Jenengan cukup dungotok sing obah sing nom-nom, bahasanya seperti itu. Jadi seperti itu. Nabi kemudian memilih murid-murid beliau yang beliau ajak untuk menggerakkan dakwah Islam itu, beliau carikan mereka yang muda-muda. Bukan kemudian mengecilkan peran orang-orang tua, tidak, ya. Tapi lebih kepada, kalau bahasa agak kasar sedikit, lek si enom itu biasanya lek dikandani kadang si melbu, tapi lek wis tuwek ngapunten, kadang ono aya alasane gitu ya. Diajak ngaji jarene sing ilate wis kaku dan lain sebagainya gitu ya. Jadi banyak keterbatasan karena memang umur manusia tidak mereka itu kemudian punya kelemahan. Ada siklus menurun. Setelah dia bayi kecil naik potensi pemuda dengan kekuatan pikiran, ya. Pemuda itu sebenarnya kalau diajak gerak itu pokoknya mangane terjamin gitu ya. Kalau bahasa sekarang internetnya melaku iso jalan, bahasanya seperti itu sekarang, ya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi kemudian memilih para pemuda untuk beliau jadikan kader dalam menggerakkan dakwah Islam ini. Maka kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, tinggal kemudian tugas kita sebenarnya dengan Quran sama hadis ini, tugas kita apa? Nah, ini penting. Apa sih Pak dipakai Quran yang kita punya ini? Ya, mudah-mudahan jenengan punya Quran semua di rumah. Punya ya? Alhamdulillah. Tinggal kemudian dibaca pada kan. Apalagi 2 bulan lagi sebelum sebelum Ramadan, ya. 2 bulan sebelum Ramadan biasanya mulai, ya. Alhamdulillah Qurannya sudah kangen nih. Hampir setahun ditinggalkan dari tilawah ini, kemudian coba dicek lagi apakah Qurannya masih ada, ya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan, ya, terkait bagaimana kita mendidik generasi kita. Ya, saya di sini sebutkan insyaallah 2 ayat saja. Di antaranya di surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua yang insyaallah sering kita baca ketika hari Jumat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Ini ada salah ketik nih. Yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf. Mereka belum bisa membaca, ya. Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul, rasulan minhum, dan rasulnya ini kemudian berasal dari daerah mereka sendiri. Kenapa kemudian seperti itu? Karena orang yang berasal dari daerah mereka sendiri itulah mereka yang lebih ngerti dengan permasalahan yang ada di sekitarnya. Saya tidak bisa membaca permasalahan yang ada di PCM Sukun misalnya. Artinya yang tahu permasalahan di sini ya orang yang tinggal di situ. Dan itu kemudian yang harus kita berdayakan. Bukan kemudian ngambil orang dari luar untuk beresi. Ustaz tolong jenengan tinggal di sini, saya tolong PCM Sukun ini diberesi semuanya, gitu. Itu tidak bisa, ya. Tapi yang bisa diberdayakan adalah orang yang ada di dalam situ sendiri, ya. Apa kemudian tugasnya? Yatlu 'alaihim ayatihi. Yang pertama adalah membacakan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Lagi-lagi kita kalau ingin solusi disuruh baca Quran, ya. Wa yuzakkihim, mensucikan mereka, ngajari mereka membersihkan diri. Karena ilmu itu tidak mungkin masuk kalau kemudian hatinya masih kotor.
Ilmu ndak akan masuk kalau kemudian dari awal sudah bahasanya ngeblok dia. Ya. Tahu kemudian kalau yang ngomong Ustadz ini misalnya dia sudah blok duluan, itu sudah ndak bakalan masuk. Karena hatinya sudah tertutup bahasanya. Maka kalau mau majelis ilmu itu dibuka dulu hatinya. Tinggal kemudian kita saring. Ya. Maka kemudian yang selanjutnya wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Kemudian mengajarkan mereka Alkitab, maksudnya Al-Quran, wal hikmah, maksudnya para ulama adalah sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi Al-Quran sudah memberikan panduan cara mendidik generasi agar tidak sesat. Ini di ayat kedua surat Al-Jumu'ah. Sesat dalam artian apa? Sesat dalam artian pemikiran, akidah. Ya. Ada yang sampai kemudian mengatakan Tuhan tidak ada. Ini bahaya. Ya. Padahal ya kemudian yang mengatakan seperti itu mereka yang bahkan ngapunten berpendidikan. Ya. Orang-orang yang kemudian ngapunten dari pendidikan bisa dikatakan tidak terlalu tinggi. Mereka bahkan kemudian tidak sampai kepikiran sampai pada hal itu. Tapi kok sing mikire jarine wong pinter-pinter kok kemudian mengatakan Tuhan itu ndak ada. Oh, ini bahaya. Kenapa kemudian ini bisa terjadi? Karena panduan mereka bukan Al-Qur'an. Makanya Quran perlu dibaca, hati perlu dibersihkan, perlu didalami lagi bagaimana kemudian kita belajar terkait Al-Qur'an dan Sunnah. Nanti coba kita pelajari prakteknya. Ya. Kalau teori saja kadang nggak masuk biasanya. Kemudian di ayat yang lain misalnya di surat Al-Baqarah ayat 151 Allah Subhanahu wa taala berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Di ayat yang kedua surat Al-Jumu'ah tadi Allah menjelaskan panduan agar kita tidak tersesat. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang panduan terkait sesuatu yang banyak tidak kita ketahui. Kalau yang tadi agar kita tidak tersesat, kalau yang kedua ini agar kita dapat ilmu yang selama ini belum kita dapatkan. Bagaimana caranya? Caranya hampir sama. Allah mengulang lagi meskipun dengan redaksi agak berbeda sedikit, tapi maknanya sama. Ya. Yatlu 'alaikum ayatina, kamu bacakan ayat-ayat kami Al-Quran kepada mereka. Wa yuzakkikum, disucikan lagi hatinya itu. Ya. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, kembali lagi digali lagi bagaimana pelajaran yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kuncinya itu. Kalau pengen nggak sesat, ya itu tadi caranya. Kalau pengen dapat ilmu baru, dapat solusi, ya itu tadi kemudian contohnya. Ya. Maka ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, secara ringkas bahasanya, cara untuk kemudian bagaimana kita menyiapkan generasi yang unggul. Ya, kalau namanya Qur'ani ya berarti kita harus kembali kepada Qur'an. Ya. Kalau generasi yang sakkarepe kita sendiri, ya ngarang-ngarang dewe, ya berarti namanya bukan Qur'ani. Ya, pengen dinamai apa? Ya, silahkan ya, dinamai sendiri. Tapi kalau kemudian kita pengen generasi yang sesuai Al-Quran, secara iman mereka sesuai Quran, secara akhlak mereka sesuai Al-Quran, secara ilmu mereka juga sesuai Al-Quran, maka semuanya harus kembali kepada Al-Quran. Ya. Maka cara untuk menyiapkan generasi yang Qur'ani 4 tadi itu. Kita bacakan Al-Quran kepada mereka, kita ajari Quran itu. Bisa lewat TPQ, bisa lewat madrasah diniyah kalau ada di sini. Itu TPQ kayaknya ada di sini, ya. Kemudian bisa juga lewat pondok pesantren, ya. Apalagi sekarang sekolah itu rata-rata sekolah-sekolah SMP, SMA, ya, baik yang mahal-mahal itu mereka tidak berani ninggalkan pelajaran agama, tidak berani ninggalkan pelajaran Quran. Kalau berani mereka ninggalkan itu,
rata-rata peminatnya berkurang. Karena ada tren bahwasanya orang tua ini sudah kadung seneng, anakku pingin ini ono sing belajar Quran. Ya. Karena kalau belajar Quran bahasanya misalnya hafalan itu kelihatan indeksnya, ukurannya itu kelihatan. Ya. Misalnya jenengan anaknya hafal berapa, 5 juz dicek, bisa jenengan ngecek. Ya. Tapi kalau kemudian ilmu-ilmu yang lain misalnya matematika dapat berapa 100, ngeceknya apa enggak tahu. Ketika dikasih soal ini, oh soalku dulu enggak gitu kok, kan gitu ya. Tapi kalau Quran soalnya itu aja. Ya, seperti itu ya. Maka ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu kemudian caranya. Jadi caranya tetap sama. Ya, 4 cara itu yang kemudian harus kita terus gali. Adapun tujuannya sebagaimana yang saya sebutkan tadi, tujuannya yang pertama agar kita tidak tersesat, itu yang pertama. Ya. Dan banyak kemudian orang-orang yang ngapunten ya. Dari segi gelar pendidikan, posisi jabatan mereka tinggi. Tetapi kemudian pemikiran mereka nyeleneh. Nyeleneh dalam artian kemudian mereka ya sesat lah bahasanya ya. Ada pemikiran bahwasanya LGBT itu di dalam Al-Quran ada, itu juga dia ngambil dari pemahaman-pemahaman yang tidak benar ya. Padahal mereka sudah belajar dengan tingkatan yang tinggi ya. Tapi saya bukan kemudian mengecilkan panjenengan yang punya tingkatan tinggi, enggak, tapi lebih kepada bagaimana kita ngambil ada pelajaran agama yang harus kita jadikan pondasi ya, agar jangan sampai kita tersesat. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, terkait Al-Quran ini Allah subhanahu wa ta'ala itu menurunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran yang kemudian kita katakan sebagai mukjizat ya. Mukjizat itu sesuatu yang melemahkan yang lain. Maksudnya Quran ini dijadikan jawaban bagi orang-orang yang saat itu, kalau zamannya Nabi Muhammad itu kemudian mereka saling membanggakan syair-syair di antara mereka ya. Maka kemudian Quran diturunkan sama Allah untuk melemahkan syair-syair jahiliyah mereka ya. Dan mukjizat itu kemudian sesuai dengan zamannya ya. Misalnya di mukjizatnya Nabi Musa misalnya, apa mukjizatnya Nabi Musa diantaranya? Tongkat yang berubah menjadi ular. Kenapa kok kemudian mukjizatnya Nabi Musa seperti itu? Karena pada saat itu di zamannya Nabi Musa yang marak itu adalah sihir ya. Tapi kemudian ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan mukjizatnya, fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin. Ketika kemudian Nabi Musa diminta untuk lemparkan tongkatmu, maka kemudian seketika tongkat itu menjadi ular yang mubin sebenarnya. Kenapa sebenarnya? Karena kemudian pada saat tahu jenengan ceritanya ya, Nabi Musa itu saat duel itu orang-orang tukang sihir itu kemudian mereka melemparkan tongkatnya, dia bikin sihir, nipu mata saja. Padahal nggak ada yang terjadi dengan apa yang mereka lemparkan. Jadi hanya halusinasi bahasanya. Halusinasi bahwasanya mereka itu kemudian menyebarkan ular-ular. Adapun yang dilempar oleh Nabi Musa dengan izin Allah Subhanahu wa taala itu kemudian menjadi ular yang sebenarnya. Makanya kemudian sebagian dari tukang sihir itu kemudian bertobat, beriman sama Allah. Karena tahu ini tidak mungkin ini sihir ini. Berarti ini Tuhannya Musa ini Tuhan yang benar. Bahasanya seperti itu. Maka kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, misalnya di Nabi Isa juga sama ya. Di masanya Nabi Isa ini salah di sini. Ayatnya belum dikan. Di zamannya Nabi Isa ya, sebelumnya di masanya Nabi Isa alaihissalam itu kemudian yang marak adalah masalah kesehatan ya. Makanya kemudian Nabi Isa alaihissalam diberikan mukjizat bisa menyembuhkan orang sakit, yang buta sembuh, bahkan yang mati bisa hidup lagi ya. Itu kemudian mukjizat. Maka termasuk Al-Quran dalam hal ini ingin menandingi, melemahkan apa yang kemudian
marak pada saat itu, syair-syair jahiliyah, ya, itu kemudian Allah berikan mukjizat kepada Nabi Muhammad dengan Al-Quran yang kemudian tidak ada yang bisa menandingi kefasihan Al-Quran. Tidak ada yang bisa menandingi keluasan bahasa yang dipakai Al-Quran, ya. Makanya kemudian dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala, menurunkannya berupa Al-Qur'an Arabiyan, dengan berbahasa Arab. La'allakum ta'qilun, agar kalian mengerti. Ya. Artinya kita ini harus gali nih. Kenapa kok kemudian Allah pilih Al-Qur'an ini pakai bahasa Arab? Kok enggak pakai bahasa Indonesia misalnya? Apa nih pakai bahasa Jawa kan gitu. Ya. Maka ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, pentingnya kita untuk tilawah Al-Qur'an yang pertama dan yang kedua adalah mempelajari kandungan Al-Qur'an. Yang dinamakan tilawah itu bukan hanya membaca, tapi itu juga termasuk maknanya, yaitu menghafal. Tapi lagi-lagi kemampuan menghafal masing-masing orang beda, ya. Tapi yang harus kita jadikan ukuran adalah sudah nyoba belum kita, bahasanya gitu, ya. Bukan kemudian mundur duluan, belum nyoba sudah mengatakan, oh saya nggak bisa, akhirnya nggak bisa, ya, seperti itu. Maka ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, secara bahasa Al-Quran itu sangat luar biasa. Misalnya dari sisi makharijul hurufnya saja, ya, makharijul huruf itu kemudian Al-Quran tidak sembarangan. Dalam hal ini setiap huruf Al-Quran punya posisi tempatnya masing-masing, ya. Dan beberapa ahli ilmu kemudian mengatakan bahwasanya bisa jadi, ya, ada letaknya huruf-huruf Al-Quran ini mulai dari sini sampai kemudian bibir itu kemudian sepertinya, tapi ini belum diteliti, sepertinya ada pengaruh terkait kesehatan. Karena kemudian ketika mau melafadzkan huruf tertentu itu butuh ada penekanan dan rata ini di seluruh mulut kita. Artinya mulut kita disuruh senam, ya. Maka bisa jadi kemudian ketika dikatakan bahwasanya Al-Quran itu obat, Al-Quran itu obat, ya, bisa jadi kemudian karena ada olahraga ketika kemudian kita membaca Al-Quran. Maka ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya kenapa kok kemudian Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab? Di antara sebabnya juga dikarenakan bahasa Arab ini bahasa yang punya kekuatan dari sisi akarnya, ya. Artinya yang jadi rujukan itu kemudian memang benar-benar syair-syair yang sudah sejak zaman dulu, ya. Makanya kemudian jumlah kosakata dalam bahasa Arab itu, ya, dikatakan di sini min ghairi tikrorin, tanpa ada pengulangan. Jumlah kosakata bahasa Arab tanpa ada pengulangan itu sekitar totalnya 12 juta lebih. Artinya ketika ada anak-anak kita atau kita bahasanya itu kemudian belajar bahasa Arab, insya Allah kosakata kita ini banyak di sini, ya. Adapun bahasa-bahasa yang lainnya, misalnya bahasa Inggris 600.000, ya. Bahasa Perancis 150.000, ya. Bahasa Rusia 130.000, ya. Bahasa Indonesia berapa? Kamus paling banyak berapa ribu? Bahasa Indonesia itu sekitar 60.000. Itu pun kadang bahasa Indonesia masih sering ada revisi, gitu, ya. Tahun ini kemudian ejaannya seperti ini, tahun ini lagi ejaannya ganti lagi seperti itu, ya. Tapi kalau bahasa Arab enggak. Apalagi kemudian yang dijadikan rujukan sebagian itu kemudian bahasa Al-Quran. Artinya bahasa Al-Quran yang dipakai Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang kemudian dijadikan rujukan, apakah bahasa Arab yang kamu pakai benar apa enggak, ya. Makanya misalnya sama-sama dari negara Arab, sama-sama dari Saudi, sama-sama dari Mesir, sama-sama dari Aljazair misalnya,
Mereka kalau kemudian tidak mau kembali kepada Al-Quran, mereka kan nggak akan ngerti dengan bahasa masing-masing. Karena mereka yang mereka pakai, kalau bahasa kita ini bahasa pasaran, asal mangap ngapun tendi, asal jeplak lagi tidak sih bapak, asal jeplak, ya. Tapi kalau mereka mau kembali kepada Al-Quran, bahasa yang kemudian Qurannya saja ini dijaga sama Allah, artinya bahasa Arabnya juga dijaga sama Allah. Ya. Maka ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, di sini saya akan sebutkan dua saja misalnya. Ya. Bagaimana kemudian Al-Qur'an ini memberikan ilmu sesuatu yang belum kita ketahui. Allah Subhanahu wa taala di surat An-Naba ayat yang ke-14 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an fajjaja. Yang artinya, dan kami Allah Subhanahu wa taala turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan fajjaja, dengan sangat deras, dengan sangat hebatnya. Apa makna dari ayat ini kira-kira Bapak Ibu? Tentang apa ayat ini bahas? Tentang apa? Hujan. Tapi kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak memakai kata-kata apa bahasa Arabnya hujan apa? Ada yang tahu? Matorun. Matorun apa matorun? Matorun, ya, hujan. Kenapa kemudian Allah pakai kata mu'sirat? Ain shad ra. Kenapa enggak pakai kata matorun, ya? Enggak pakai kata-kata yang biasa dipakai ketika kita pelajari itu. Kata para ulama kemudian diartikan bahwasannya karena Allah ingin ngajari kita bahwasannya kalau kita pengen air itu air itu ngalir, bahasanya kita pengen dapatkan air, salah satunya adalah dengan cara mu'sirat, atau kalau bahasa kita ini jenengan tahu jus nih, asirun. Jus itu dalam bahasa Arab disebut asirun, ya, perasan, ya. Jadi Allah ingin ngajari kita bahwasanya pelajaran tentang awan ini kemudian ketika awan itu turun hujan itu seakan-akan Allah ingin ngajari kita kalau pengen dapatkan air dari sesuatu coba diperas. Seperti itu kemudian Allah Subhanahu wa taala ngajarkan sama kita. Niki tukang dodolannya tukang jus niki. Nggih. Jadi seperti itu. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ternyata di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala misalnya Allah kemudian mengajarkan kepada kita was-samaa'i dzatir raja', yang artinya apa? Dengan langit yang mengandung hujan. Was-samaa'i dzatir raja'. Hujan yang kemudian harusnya pakai kata-kata apa tadi? Matorun. Tapi kenapa kok kemudian hujan ini Al-Qur'an ini menggunakan kata-kata ar-raja'. Ra, jin, jim, ain. Apa kira-kira artinya ra, jin, ain, raja'an? Kembali, balik. Ya, kembali. Maka kemudian kira-kira pelajarannya apa yang bisa kita ambil di sini? Allah Subhanahu wa taala ingin mengajari kepada kita terkait bagaimana langit itu selalu mengembalikan sesuatu ke bumi. Air hujan itu kemudian asalnya dari lautan bahasanya, yang kemudian dinaikkan di awan, kemudian dikembalikan lagi ke bumi. Maka ternyata yang dikembalikan oleh langit itu, oleh as-sama, itu ternyata bukan hanya air. Apa sekarang yang dikembalikan dari langit? Internet, telepon, ke langit dulu baru turun. Satelit harus ditaruh di langit dulu baru dia fungsi. Itu kemudian diantara mukjizatnya Al-Quran yang kemudian bisa menjawab
permasalahan-permasalahan, mulai dari permasalahan yang sifatnya di bumi sampai kemudian permasalahan yang sifatnya di langit. Itu diantara mukjizatnya Al-Quran yang kemudian dibahas oleh para ulama. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, waktunya tinggal 10 menit. Terkait kemudian bagaimana kita menyiapkan generasi Qur'ani, maka diantara caranya juga adalah bagaimana kita sebagai orang tua itu tergerak untuk berjalan ke arah sana. Artinya apa? Jangan sampai kemudian ngapunten bahasanya, kita pengen anak kita hafal Al-Quran tapi kemudian kita tidak mau hafal Quran. Kita pengen anak kita belajar Al-Quran di TPQ misalnya, nah ayo budal wayahe ngaji, tapi ternyata orang tuanya di rumah ngapain? HP ya. Kira-kira apa yang kemudian mereka tangkap dari proses ngobrol sama anaknya? Nak, wayahe budal ngaji, tapi bapak ibu ndelok TV atau HP-an di rumah. Kira-kira apa yang mereka tangkap? Oh, berarti ngaji ki pas wayahe cilik tok. Lek pas aku ben gede kayak bapak berarti nggak perlu ngaji, HP-an tok. Itu yang kemudian mereka pegang. Makanya kita harus hati-hati dalam hal itu. Ketika kita nyuruh anak kita sholat, maka kita juga harus sudah siap bergerak untuk sholat. Bukan kemudian kita leha-leha di rumah gini, ayo berangkat sholat cepet. Lah ya kok nggak berangkat, si ayah karya itu. Akhirnya apa yang terjadi persepsinya nanti? Ketika sudah dewasa, ketika sudah tua, oh berarti ketika sudah tua sholatnya berarti telat. Berarti sholat sergepi pas wayahe cilik tok, kan bahasanya seperti itu jadinya. Maka kita harus hati-hati. Maka Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, mari kemudian coba, kalau tadi teorinya ya, kita coba sekarang koreksi diri kita masing-masing. Sudahkah kemudian kita, niatan kita untuk menyiapkan generasi Qur'ani, generasi yang baik, generasi yang muslim, mukmin, muhsin, ya, agar jangan sampai kemudian seperti kejadian yang akhir-akhir ini, itu remaja masih sekolah kan minta dispensasi nikah, karena sudah banyak yang hamil duluan. Ya. Naudzubillah, banyak kemudian permasalahan-permasalahan yang ada. Ya. Maka saya ingin ngajak panjenengan semua untuk ngoreksi sedikit demi sedikit. Kalau kemudian kita minta, kalau kita berharap generasi kita menjadi generasi yang Qur'ani, generasi yang baik, maka coba kita cek terkait aktivitas harian kita. Ya. Apakah kemudian aktivitas harian kita ini sudah dipandu sama Qur'an, sudah dipandu sama hadis atau belum? Kan gitu. Ya. Padahal kita yakini bahwasanya Quran sebagai petunjuk, hadis sebagai petunjuk, dan bukti suksesnya ada. Bukti suksesnya sudah ada. Selama ini kan kita hanya terpukau dengan teori-teori yang ada, tapi hasilnya belum tahu. Ya. Padahal Allah sudah menjamin, Nabi sudah buktikan bahwasanya cara Nabi mendidik sahabatnya, mendidik muridnya itu kemudian berjalan sukses. Maka diantara amalan terkait bagaimana kita mencontoh Nabi SAW, kita akan mulai dari segi yang paling mudah. Kita mulai dari bangun dulu. Nah, kita bangun generasi itu harus bangun dulu. Ya. Kalau kemudian retorika tapi bangun paginya jam 7 ya tidak masuk ini. Ya. Maka bagaimana kemudian panduan dari Nabi kita Muhammad SAW terkait ketika seseorang itu bangun tidur? Apa yang diperintahkan Nabi kepada kita? Apa Pak Ibu? Doa. Ada lagi yang lain? Wudu. Ada lagi yang lain? Sholat. Kenceng-kenceng nih Bapak ini. Ringan, Bapak Ibu, ringan. Nabi SAW, kebiasaan beliau ketika bangun dari tidur itu beliau mengusap bekas tidur di wajah dengan tangannya. Dikatakan bahwasanya fastaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasa. Nabi ketika bangun dari tidur duduk dulu.
Jangan langsung lari, jangan langsung jalan, jangan langsung ambil bangun tidur langsung pengen disibukkan dengan urusan dunia ini ya. Sampai lupa akhirnya gak ndonga ya. Nabi kemudian ngajarkan seperti itu. Makanya guyonnya anak-anak sekarang agak berbahaya. Orang masih tidur langsung diangkat disuruh berdiri, bahaya. Lagi tidur langsung diangkat taruh di motor diajak keluar, bahaya. Belum siap semua. Tapi Nabi memang nggak ngajari ini baik untuk kesehatan dan lain sebagainya. Enggak ngajari seperti itu. Nabi hanya contohkan seperti ini, tapi buktinya kesehatan Nabi terjaga. Ya. Makanannya Nabi tidak lebih enak dibandingkan makanan kita. Ya. Tapi kemudian kesehatannya Nabi lebih terjaga dari kesehatan kita. Bahkan ubannya Nabi berapa? Berapa ubannya Nabi dikatakan ketika beliau wafat? Itu hanya sekitar berapa? 7, 3. Tidak seperti kita ini ya. Woteh kabeh ini. Yang dimakan ini sembarang kalir gitu ya. Ya, wis woteh kabeh ini ya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi kemudian beliau mengajarkan kita simple. Petunjuk Nabi itu simple tapi baik untuk kesehatan kita. Ketika bangun duduk dulu. Ketika duduk kemudian sambil ngusap wajah kita, sudah bersih, sudah. Baru kemudian apa yang dilakukan beliau? Beliau kemudian berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doa ini dahsyat Bapak Ibu. Dahsyat kenapa? Karena pertama Nabi ingin mengingatkan kepada kita, orang bisa bangun pagi itu salah satu bentuk Allah masih memberikan kesempatan sama kita. Makanya kenapa ucapan yang pertama kali harus keluar dari mulut kita itu adalah kita memuji Allah Subhanahu alhamdulillah. Maka ucapan yang pertama kali harus kita ucapkan ketika bangun dari tidur adalah alhamdulillah. Ahyana, yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana, setelah sebelumnya diwafatkan. Jadi tidur itu wafat. Tapi sekarang wong podo seneng turu, tapi wedi donya. Kan gitu. Padahal tidur itu mati. Ya. Tapi kok yo seneng tuh. Kok gak wedi bablas gitu. Kan gitu. Maka masyaallah muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang dahsyat lagi adalah doa penutup dari ini. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah. Maksudnya kepada siapa? Kepada Allah. An-nusyur, nanti kita akan dibangkitkan. Apa maknanya? Visi seorang muslim ketika dia baru bangun dari tidur, yang dia pancangkan awal kali pertama, dia memuji Allah dan dia ingat bahwasanya nanti semuanya akan kembali kepada Allah, artinya dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Orang kalau sudah paham dengan doa bangun tidur ini, mereka tidak akan sembarangan ketika beraktivitas di pagi hari, di siang dan sore hari. Kenapa? Karena setiap kali dia mau bermaksiat, dia ingat bahwasanya nanti saya ini mau dipinta pertanggungjawaban sama Allah. Saya mau korupsi, saya tadi pagi baca doanya seperti ini. Saya mau berbuat kejelekan yang lain lah bahasanya. Itu mereka tidak akan lakukan karena mereka ingat dengan doa yang dia baca di pagi hari, bahwasanya nanti saya akan diminta pertanggungjawaban sama Allah. Maka ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu kemudian terkait kebiasaan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, kebiasaan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau baru bangun dari tidur. Ya. Yaitu beliau bersiwak, atau dalam bahasa kita itu sikat gigi lah bahasanya. Karena tujuan dari bersiwak itu sama, tujuannya untuk membersihkan mulut. Akan tapi kalau bisa pakai siwak itu lebih utama. Tapi kalau misalnya pakai sikat gigi ya tidak ada masalah.
Artinya umat Islam ini bukan umat yang kemudian abai terhadap kebersihan, abai terhadap kesehatan. Ya. Jenengan bisa baca sejarah siapa kemudian awal mula yang punya ilmu terkait parfum, pengharum badan itu. Pengharum badan. Itu bukan orang-orang Eropa. Bukan orang-orang Eropa. Ya. Jangan coba baca, Bapak Ibu yang misalnya punya HP itu Google sesekali dicoba. Sejarahnya parfum itu awalnya memang dari umat Islam. Mereka tidak punya. Dan mereka punya masalah dalam urusan kebersihan itu. Ya, dalam urusan bau badan mereka punya masalah. Sedangkan Islam kemudian memberikan jawabannya. Ya. Maka termasuk misalnya ketika Piala Dunia kemarin itu ada cerita yang cukup unik. Sebagian orang Eropa kemudian baru sadar bahwasannya ketika ngapunten urusan di belakang, urusan apa? Kamar mandi itu ternyata kalau pakai air itu bisa lebih bersih dan lebih nyaman. Itu kemarin ada ceritanya di Qatar itu kemarin, karena kemudian kamar mandi yang disediakan di Qatar itu ada air dan ada, kalau mereka pakainya tisu kan Mas, kalau kita masih pakai air. Itu kemudian jadi sesuatu yang wah bagi mereka, padahal dari kita biasa saja karena kita sudah diajari sama Nabi jauh-jauh hari, ya. Dan kemudian Eropa saat zaman dulu mereka juga punya masalah dalam urusan kebersihan. Artinya, ya, umat Islam ini tidak punya sejarah dalam urusan apa? Jorok kebersihan dan kesehatan. Makanya tidak masuk kalau kemudian masjid atau musola kita, tempat pendidikan kita itu kemudian kotor, itu tidak masuk sama spirit Islam. Harus selalu bersih. Ya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu kemudian terkait kebiasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu beristinthar. Apa itu istinthar? Apa itu istinthar? Masukkan air ke hidung, dikeluarkan lagi. Panduannya detail, mulai bangun sampai nanti tidur lagi. Ya. Kenapa kemudian ini penting? Dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, jika idza staiqadha ahadukum min manamihi fatawaddaa falyastanthir thalathan, maka dia beristinthar, membasuh bagian dalam hidungnya, maknanya masukkan air, disedot kemudian dikeluarkan lagi 3 kali. Alasannya kata Nabi kita Muhammad SAW, fa inna syaitana yabitu ala khaysyumihi, karena kemudian setan itu bermalam di rongga hidungnya. Artinya kalau kita wudhu ketika bangun pagi, ndak istinthar, ndak masukkan kita air ke hidung ini. Artinya apa? Setannya masih akhirnya dadi ngantuk, ya itu. Ngantuk itu digandoli setan. Itu kalau dari segi agama. Dari sisi kesehatan kemudian, dari sisi kesehatan bahkan kemudian sangat penting bagi kita untuk bagian sini ini memang bersih. Pernah saya dalam satu pengajian itu kemudian setelah saya bahas terkait ini, ada satu jamaah yang cerita, Masya Allah Ustaz, kalau saya tahu ini, ya, saya nggak akan jauh-jauh pergi ke Singapura gawe golek tombone obat nih. Jauh-jauh ke Singapura, ya, hanya untuk beresi hidung ini. Ya, ternyata beliau mengatakan bahwasanya saya tidak pernah bersihkan hidung, lek wudu ini tok, jobone tok. Ya. Ditutul tok ini. Nabi kemudian mengajarkan kalau istinsyak itu disuruh wabaligh fil istinsyak, yang sungguh-sungguh kalau istinsyak, kecuali dalam keadaan puasa. Tapi mananya ketika sebelum masuk waktu subuh kita istinsyak benar. Tapi ketika misalnya wudhu untuk siang, wudhu untuk asar, itu baru kemudian kita wudhunya agak hati-hati. Ya. Tapi istinsyak ini penting. Ya. Bahkan sampai kemudian ada orang yang
berangkat ke Singapura tuh. Padahal hadis Nabi nyepak bahasanya. Sudah siap dengan solusinya. Kemudian yang terakhir yaitu yang kelima, bahwasanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita terkait mencuci kedua tangan 3 kali sebelum seseorang itu berwudu. Ketika bangun tidur jangan langsung ngambil makan. Ya. Dikatakan idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmish yadahu fil ina'i. Jika salah seorang dari kalian bangun dari tidur, maka jangan sampai dia masukkan tangannya ke bejana. Karena zaman dulu belum ada keran. Ngambil air masih nyiduk. Itu kemudian tidak diperbolehkan. Tapi diperintahkan cuci dulu 3 kali. Agak diiringkan, dicuci dulu. Kalau kita ada keran, kita ada keran lebih mudah lagi. Ya. Kenapa kemudian seperti itu? Fa innahu la yadri aina batat yaduhu, karena dia nggak tahu semalaman tangannya ini dia ada di mana. Ada yang tahu tangannya di mana? Kelayapan. Ya enggak tahu. Enggak tahu. Entah kemudian ada sesuatu kotor yang kita pegang atau sesuatu yang berbahaya yang kemudian kita pegang, kita enggak tahu. Kalau kemudian ketika wudhu kita langsung kumur, langsung ambil, langsung kumur, kita enggak tahu tangan kita ada bakteri atau apa yang kemudian berbahaya untuk kita. Makanya Nabi sampai detail memberikan petunjuk kepada kita mulai dari bangun tidur sampai nanti tidur lagi. Ini kalau dibahas berarti seharian misalnya. Seharian nanti. Ya, karena ini kemudian cukup sampai jam 7.30. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini memberikan berkah kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi seluruh aktivitas kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.